gitu. Mungkin ada yang tanya-tanya, penasaran gratisnya gimana gitu. Halo, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali nonton di Via View Channel. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, yang belum subscribe, kalau lewat atau nonton video ini, tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini saya mau berbagi informasi terkait tentang tips gimana caranya biar bisa pasang KB atau memakai alat kontrasepsi dengan gratis tanpa bayar. Karena konten ini terinspirasi oleh komentar dari salah satu bunda atau teman sekalian yang sudah komen di salah satu konten saya terkait pemasangan implan. Oke, lebih jelasnya jangan lupa subscribe dulu ya, tombol subscribe-nya. Kalau sudah, kita lanjut ya ke informasinya. Jadi untuk saat ini itu pemerintah sudah banyak memfasilitasi gimana caranya biar warga Indonesia ini dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk menemukan dan juga menggunakan alat kontrasepsi. Nah, seperti kita tahu ya, alat kontrasepsi ini macam-macam. Ada yang ini apa bunda? Kondom, ya benar, kondom. Kemudian ada pil, kemudian ada suntikan, suntik 1 bulan, 3 bulan. Kemudian ada apa lagi? Ini implan 2 batang. Ini yang implan 1 batang. Kemudian ada juga ini IUD, ini IUD tipe Koperti itu, dan juga ada steril, baik itu steril laki-laki vasektomi maupun steril perempuan atau tubektomi gitu. Jadi oke, lanjut ya. Setelah kita tadi review sedikit nih tentang macam-macam alat kontrasepsi, jadi sekarang ini pemerintah sudah memberikan layanan gratis melalui fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di tempat tinggal bunda. Gratisnya ini gimana sih gitu? Mungkin ada yang tanya-tanya, penasaran gratisnya gimana gitu. Soalnya mungkin banyak bunda atau teman-teman sekalian yang belum tahu nih caranya biar gratis itu gimana. Jadi caranya bunda, kita itu harus memiliki yang namanya kartu asuransi BPJS, asuransi kesehatan BPJS, dan syaratnya kartu asuransi BPJS itu harus aktif, kita bayarkan setiap bulan gitu. Jadi BPJS-nya itu kalau punya BPJS tapi tidak pernah dibayarkan atau tidak aktif, itu berarti ya tidak bisa dipakai gitu. Dan biasanya saya contohkan ini, kalau untuk di Balikpapan itu sendiri kita bisa pasang dan juga lepas, nggak cuma pasang nih gitu, bisa juga lepas gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BKKBN dan juga BPJS tentunya. Karena sejatinya kenapa bisa gratis, karena alat kontrasepsinya itu disuplai atau disupport dari BKKBN. Kemudian untuk jasanya, untuk jasa pemasangan ataupun jasa medis untuk pasang dan juga lepas itu disupport dari BPJS. Itu kenapa bisa gratis. Nah, contoh kalau untuk di Balikpapan ini untuk semua fasilitas kesehatan pemerintah itu sudah gratis, termasuk dari puskesmas, kemudian rumah sakit daerah dan juga klinik-klinik pemerintah, semuanya gratis. Selain di Vaskes pemerintah, itu bisa juga di fasilitas kesehatan swasta tapi yang sudah bekerja sama dengan BKKBN dan juga BPJS. Nah, mungkin perlu saya contohkan untuk di Kota Balikpapan ini ada Rumah Sakit Balikpapan Baru, kemudian di Klinik Mitra Sehat, Klinik Ibnu Sina, Rumah Sakit Pertamina, Klinik Panorama itu juga gratis ya. Harusnya gratis, tapi nggak tahu kalau mungkin ada bayar administrasi atau apa, itu mungkin kebijakan sendiri dari rumah sakit. Tapi yang perlu diingat, yang gratis itu kalau menggunakan alat kontrasepsi yang dari BKKBN, karena alat kontrasepsi ini ada macam-macam. Kalau mau IUD ya IUD-nya dari BKKBN yang jenisnya Koperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
kalau pakai implan, ini yang implan seperti ini nih. Ini ada tulisannya BKKBN. Nah, kalau yang IUD tadi juga ada nih, ada logonya BKKBN. Nih ya. Nah, kalau untuk Novati itu tentunya tidak gratis karena itu alat kontrasepsinya tidak disupport dari BKKBN. Jadi itu yang mungkin biasanya agak mahal. Mirena, kemudian Koperti itu tidak ditanggung. Jadi kemungkinan kalau mau pasang itu biasanya berbayar. Itu ya Bunda. Lalu sama halnya dengan ini Implanon. Implanon ini kalau untuk di Balikpapan ini belum bisa gratis. Jadi kalau mau pasang ini masih berbayar karena ini belum disediakan oleh BKKBN. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ini gratis, tapi untuk sekarang belum. Nah, mungkin nanti bisa gratis asalkan yaitu disupport oleh BKKBN atau oleh OPD yang membawahi tentang keluarga berencana, tentunya baik itu mungkin dengan menggunakan sumber dana tertentu. Tapi untuk saat ini, untuk yang ini belum bisa untuk pemasangan gratis untuk implanonnya. Oke. Nah, kalau untuk kalau untuk di bidan praktek mandiri ataupun di praktek dokter, nah ini perlu ditanyakan dulu. Kalau bekerja sama dengan BPJS dan juga BKKBN tentunya bisa gratis, tapi kalau misalkan tidak kerjasama berarti ya tetap harus berbayar gitu kan. Lumayan ya Bunda kalau untuk pasang, contohnya nih kalau untuk pasang implan gitu, pasang implan itu juga dari ini biasanya ini implan ini kalau pasang di bidan praktek tuh sekitar mulai dari 350 ke atas gitu. Kalau IUD ini juga kurang lebih ya, biasanya ada yang 300 sampai mungkin 1 juta tergantung juga dari ininya IUD-nya karena ada macam-macam gitu. Terus kalau mau untuk yang steril nih, steril laki-laki, steril perempuan, nanti bisa aja sih gratis kalau dengan BPJS itu. Kalau misalkan ini melahirkannya itu sesar, kemudian beresiko misalkan anaknya banyak atau anak banyak disertai dengan jumlah anak yang banyak disertai dengan usia ibu yang sudah beresiko misalkan 40 tahun ke atas, itu biasanya langsung setelah sesar itu akan dilakukan tindakan operasi tubektomi atau steril wanita langsung gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada indikasi, biasanya sih tetap berbayar. Tapi jangan khawatir, masih ada yang gratis. Caranya gratis seperti apa? Bisa ngikutin pelayanan KB gratis yang dilaksanakan oleh BKKBN. Jadi BKKBN ini secara rutin ya, biasanya ada momen-momen tertentu itu biasanya mengadakan yang namanya pelayanan KB bergerak. Nah, nanti bisa daftar di situ, kemudian nanti bisa dilayani secara gratis. Tahu infonya di mana gitu? Tahu infonya biasanya bisa tanya biasanya kader yang ada di wilayah tempat tinggal Bunda, misalkan kader RT seperti itu, atau tanya kepada penyuluh keluarga berencana yang bertugas di wilayah kerja Bunda atau di wilayah rumah Bunda, itu juga bisa. Atau juga langsung menghubungi ke kantor atau dinas OPD yang membawahi tentang pelayanan keluarga berencana yang ada di tempat tinggal Bunda itu. Jadi biasanya sih itu mulai dari kader, kemudian penyuluh KB. Kalau memang ada pelayanan KB gratis, biasanya akan disebarluaskan, infokan melalui grup WhatsApp ataupun melalui media sosial, biasanya begitu. Tapi kalau tidak mau nunggu momen seperti itu, bisa kapanpun Bunda pasang KB, lepas KB itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, jadi menggunakan BPJS. Nah, ketentuan BPJS-nya itu selain harus berbayar, aktif setiap bulan itu dibayar, itu juga harus pas ke satunya itu yang di bawah ya ada tulisan, biasanya ada tulisan. Nah, biasanya nih di sini itu kan ada fase ke 1 ya gitu. Jadi yang bisa misalkan mau pasang KB gratis atau minta alat kontrasepsi gratis, itu di sini ada tulisannya misalkan di fase ke 1-nya Puskesmas Gunung Baru misalkan gitu. Nah,
itu bunda nanti minta alat kontrasepsinya atau pasang kontrasepsinya di puskesmas itu gitu, di Puskesmas Gunung Baru. Kalau misalkan di sini tertulisnya vaskes satunya Puskesmas Gunung Baru, kemudian bunda pasangnya di Puskesmas Gunung Lama gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan vaskes satu yang tertulis di sini, di apa namanya BPJS-nya bunda gitu ya. Jadi harus sesuai gitu. Kalau misalkan kayak punya saya ini vaskes satunya di dokter praktek, ini kebetulan beliaunya tidak bekerja sama dengan BKKBN gitu, jadi beliaunya nggak bisa melayani KB gratis gitu. Jadi saya harus, kalau misalkan mau pasang KB gratis ya harus bayar gitu, karena nggak bisa gitu ya bunda. Mungkin sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nih seputar alat kontrasepsi, itu bisa juga kita diskusi, tinggalkan di kolom komentar ya bunda ya gitu. Kemudian untuk biasanya nih ada yang tanya lagi nih, kalau untuk pemasangan untuk tindakan MOW atau tadi tubektomi atau steril perempuan, kemudian steril laki-laki atau vasektomi atau MOP, itu syarat-syaratnya apa aja? Nah biasanya itu informasinya itu mungkin ini ya bunda-bunda nggak terlalu tahu atau nggak terlalu paham. Nah itu bisa bunda menghubungi, itu tadi yang paling terdekat adalah kader di wilayah tempat tinggal bunda. Kalau nggak ada bisa melalui penyuluh KB. Kalau nggak ada lagi bisa langsung datang ke dinas OPD yang membawahi tentang keluarga berencana di kota bunda, misalkan tempat tinggal bunda. Nah biasanya syarat yang diperlukan itu biasanya untuk syarat administrasi ya. Syarat administrasi itu membutuhkan yang namanya KK, kartu keluarga, kemudian KTP, dan juga kartu BPJS. Itu nanti difotokopi, dikumpulkan. Nah nanti biasanya setelah bunda mengumpulkan itu, atau ayah yang mau MOP dari laki-laki mengumpulkan itu, nanti diseleksi dulu karena biasanya itu kuotanya terbatas. Misalkan dalam 1 tahun ini kuotanya hanya 40 gitu. Jadi yang daftar semuanya daftar, nanti disaring. Nah yang memenuhi ketentuan itu biasanya yang akan lolos untuk dilakukan tindakan. Ketentuannya seperti apa? Yang pertama biasanya nih, kalau untuk steril ini kan termasuk salah satu kontrasepsi yang ini ya, yang permanen ya. Jadi kalaupun sebenarnya bisa kalau mau disambung lagi misalkan gitu, tapi membutuhkan biaya yang banyak, karena biasanya untuk KB steril ini biasanya kalau sekarang ini tindakannya itu salurannya itu biasanya dipotong kemudian diikat. Jadi kalau untuk disambung lagi yang saluran itu tadi itu sebenarnya bisa, kalau perempuan saluran telur, kalau laki-laki saluran sperma itu bisa disambung lagi. Tetapi karena salurannya itu kecil banget, jadi kemungkinan untuk bisa hamil lagi itu sangat sedikit, keberhasilannya itu sangat sedikit. Jadi ketika mau mendaftarkan diri untuk KB steril, itu baik laki-laki maupun perempuan, itu benar-benar harus memenuhi syarat yang matang. Syarat yang pertama itu biasanya usianya di atas 35 tahun. Kemudian yang kedua, memiliki anak minimal 2. Kemudian usia anak terkecil tuh biasanya minimal 2 tahun. Kemudian memiliki ikatan perkawinan yang bahagia gitu. Biasanya begitu. Jadi memang sebelum melakukan tindakan kontrasepsi steril ini benar-benar harus memenuhi syarat-syarat seperti itu gitu. Jadi biar nanti setelah dilakukan tindakan itu tidak menyesal atau muncul hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi setelah itu nanti memenuhi syarat itu, kemudian syarat administrasi tadi sudah dikumpulkan, itu nanti biasanya nanti akan dihubungi lagi nanti terkait dengan penapisan. Penapisan itu apa? Penapisan itu saat nanti misalkan mau dilakukan tindakan, itu biasanya dicek laboratorium dulu. Kalau dari cek laboratorium semua bagus, semua baik, biasanya bisa langsung dilakukan tindakan. Tapi kalau misalkan cek laboratoriumnya tidak memenuhi syarat, biasanya juga tidak akan dilakukan tindakan steril baik laki-laki maupun steril perempuan. Itu ya, itu mungkin
yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi secara gratis yang bisa Bunda dapatkan di fasilitas pemerintah yang ada di tempat tinggal Bunda. Itu kembali lagi saya sampaikan, kalau mau ada yang berdiskusi silahkan di kolom komentar dituliskan, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Terima kasih banyak, bye bye.